28. 5. Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya. Bagian kedua pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis. Paragraf 1 penciptaan. Pasal 41. 1. Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2, huruf A dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi. 3. Penciptaan arsip harus memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. 4. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pencipta arsip mengatur dan mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat. Paragraf 2. 29. Paragraf 2 penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis. Pasal 42, 1, pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. 2. Pencipta arsip pada lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN dan atau BUMT membuat daftar arsip dinamis berdasarkan dua kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum. 3. Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membuat daftar arsip dinamis dan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Kepala ANRI. Pasal 43. 1. Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. 2. Pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilakukan paling lama 1 tahun sejak terjadinya kegiatan. 3. Arsip. 30. 3. Arsip yang tercipta pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2, wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI. 4. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang kegiatannya berlangsung sebelum berlakunya undang-undang ini, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pimpinan instansi yang bersangkutan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberkasan dan pelaporan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Peraturan Kepala ANRI. Pasal 44. 1. Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat a. Menghambat proses penegakan hukum, b. Mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat, c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya, e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, f. Merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, g. Mengungkapkan. 31. G. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum. H. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Dan I. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 2. Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Pasal 45. 1. Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2, huruf B dilaksanakan oleh pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi dan fisik arsip. 2. Pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan arsip. Pasal 46. Ketentuan lebih lanjut mengenai penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 diatur dengan peraturan pemerintah. Paragraf 3. 32. Paragraf 3 penyusutan arsip. Pasal 47. 1. Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2, huruf C dilaksanakan oleh pencipta arsip. 2. Penyusutan arsip yang dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT dilaksanakan berdasarkan JERA dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan arsip diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 48. 1. Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT wajib memiliki JERA. 2. JERA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai JERA diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 49. Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 huruf C meliputi A. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. B. Pemusnahan. 33. B. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Pasal 50. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf A diatur oleh pimpinan pencipta arsip. Pasal 51. 1. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf B dilakukan terhadap arsip yang A. Tidak memiliki nilai guna, B. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JERA. C. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 2. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. 3. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip yang bersangkutan. Pasal 52. 34. Pasal 52. 1. Setiap lembaga negara dan lembaga yang terkena kewajiban berdasarkan undang-undang ini dilarang melaksanakan pemusnahan arsip tanpa prosedur yang benar. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 53. 1. Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI. 2. Lembaga negara di daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah provinsi. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah Kabupaten Kota. 5. Satuan Kerja di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip perguruan tinggi di lingkungannya. 6. Perusahaan wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah arsip yang A. Memiliki 35. A. Memiliki nilai guna kesejarahan, dan B. Telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JERA. 8. Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 7, arsip yang tidak dikenali penciptanya atau karena tidak adanya JERA dan dinyatakan dalam DPA oleh lembaga kearsipan dinyatakan sebagai arsip statis. Pasal 54. Pencipta arsip bertanggung jawab atas autentisitas, reliabilitas, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada lembaga kearsipan. Pasal 55. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis, serta ketentuan mengenai JERA sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 sampai dengan pasal 53 diatur dengan peraturan pemerintah. Paragraf 4 arsip vital. Pasal 56. 1. Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT wajib membuat program arsip vital. 2. Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui kegiatan A. Identifikasi, B. Pelindungan dan pengamanan, dan C. Penyelamatan dan pemulihan. 3. Ketentuan 36. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala ANRI. Bagian ketiga kewajiban pencipta arsip. Pasal 57. 1. Pencipta arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 dan pasal 47 sampai dengan pasal 54 serta pasal 56 berlaku bagi A. Lembaga negara, B. Pemerintahan daerah, C. Perguruan tinggi negeri, dan D. BUMN dan atau BUMT. 2. Kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku pula bagi perusahaan dan perguruan tinggi swasta terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara dan atau bantuan luar negeri. Pasal 58.
1. Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT wajib mengelola arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. 2. Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah pihak ketiga mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pemberi kerja dan lembaga lain yang terkait. 3. Pihak 37. 3. Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan atau BUMT berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja. Bab 5 Pengelolaan Arsip Statis. Bagian ke-1 Ruang lingkup pengelolaan. Pasal 59. 1. Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Akuisisi arsip statis, B. Pengolahan arsip statis, C. Preservasi arsip statis, dan D. Akses arsip statis. Bagian kedua Pelaksanaan pengelolaan arsip statis. Paragraf 1 Akuisisi arsip statis. Pasal 60. 1. Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf A. 2. Akuisisi. 38. 2. Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi arsip statis yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung. 3. Lembaga kearsipan wajib membuat DPA yang meliputi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan mengumumkannya kepada publik. 4. Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA. Pasal 61. 1. Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan perusahaan swasta yang memperoleh anggaran negara dan atau bantuan luar negeri. 2. Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya. Paragraf 2 Pengolahan arsip statis. Pasal 62. 1. Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B dilaksanakan berdasarkan asas asal-usul dan asas aturan asli. 2. Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan standar deskripsi arsip statis. Paragraf 3. 39. Paragraf 3 Preservasi arsip statis. Pasal 63. 1. Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf C dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. 2. Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara preventif dan kuratif. Paragraf 4 Akses arsip statis. Pasal 64. 1. Lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf D bagi kepentingan pengguna arsip. 2. Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. 3. Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65. 40. Pasal 65. 1. Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum. 2. Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut. Pasal 66. 1. Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 3, atau karena sebab lain, Kepala ANRI atau Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 tahun. 2. Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan A. Tidak menghambat proses penegakan hukum, B. Tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat, C. Tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara, D. Tidak. 41. D. Tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya.
E. Tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional. F. Tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri. G. Tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum. H. Tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Dan I. Tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 4. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diakses dengan kewenangan Kepala Lembaga Kearsipan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Kepala ANRI. 5. Penetapan arsip statis menjadi tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. 6. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dilakukan secara terkoordinasi dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya. 7. Penetapan keterbukaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Ketentuan 42. 8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku sejak arsip statis diterima oleh Lembaga Kearsipan. Pasal 67. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 sampai dengan pasal 66 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6 Autentikasi. Pasal 68. 1. Pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan atau media lain. 2. Autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan. 3. Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik dan atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dapat dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 69. 1. Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian. 2. Untuk 43. 2. Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan harus didukung peralatan dan teknologi yang memadai. 3. Dalam menetapkan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan dapat berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi. Bab 7. Organisasi profesi dan peran serta masyarakat. Bagian ke-1 Organisasi profesi. Pasal 70. 1. Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi. 2. Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua. 44. Bagian kedua peran serta masyarakat. Pasal 71. 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam kearsipan yang meliputi peran serta perseorangan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan kearsipan. 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. 3. Lembaga kearsipan dapat mengikut sertakan masyarakat dalam kegiatan pelindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan. Pasal 72. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dilaksanakan dengan cara A. Menciptakan arsip atas kegiatan yang dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam rangka menjamin pelindungan hak-hak keperdataan dan hak atas kekayaan intelektual serta mendukung ketertiban kegiatan penyelenggaraan negara, dan B. Menyimpan dan melindungi arsip perseorangan, keluarga, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan masing-masing sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73. 45. Pasal 73. 1. Peran serta masyarakat dalam penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dilaksanakan dengan cara A. Menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan. B. Melaporkan kepada lembaga kearsipan apabila mengetahui terjadinya penjualan, pemusnahan, perusakan, pemalsuan, dan pengubahan arsip oleh lembaga negara tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan C. Melindungi dan menyelamatkan arsip dan tempat penyimpanan arsip dari bencana alam, bencana sosial, perang, sabotase, spionase, dan terorisme melalui koordinasi dengan lembaga terkait. 2. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan pelindungan dan penyelamatan arsip. 3. Pemerintah dapat memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategori DPA. Pasal 74.
Peran serta masyarakat dalam penggunaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dilaksanakan melalui pembudayaan penggunaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan prosedur yang benar. Pasal 75. Peran serta masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 dilaksanakan dengan cara A. Menggalang 46. A. Menggalang dan atau menyumbangkan dana untuk penyelenggaraan kearsipan. B. Melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Menjadi sukarelawan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pasal 76. Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 77. Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan menyerahkan arsip statis dari kegiatan yang didanai dari anggaran negara dan atau bantuan luar negeri kepada lembaga kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8 Sanksi Administratif. Pasal 78. 1. Pejabat dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, pasal 22 ayat 4, pasal 24 ayat 4, pasal 27 ayat 4, pasal 48 ayat 1, dan pasal 60 ayat 3, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Apabila 47. 2. Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. 3. Apabila selama 6 bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun. Pasal 79. 1. Pejabat dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun. 3. Apabila selama 6 bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. Pasal 80. 48. Pasal 80. 1. Pejabat, pimpinan instansi dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 4, pasal 42 ayat 1, dan pasal 43 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. Apabila selama 6 bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun. 3. Apabila selama 6 bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan. Bab 9 Ketentuan Pidana. Pasal 81. Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan atau memiliki arsip negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp250 juta, Rp250 juta. Pasal 82. 49. Pasal 82. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp125 juta, Rp125 juta. Pasal 83. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta, Rp25 juta. Pasal 84. Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta, Rp500 juta. Pasal 85. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp250 juta, Rp250 juta. Pasal 86. 50.
Pasal 86. Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Pasal 87. Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Pasal 88. Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah, 250 juta rupiah. Bab X Ketentuan Peralihan. Pasal 89. 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 terhadap kegiatan yang telah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, mengikuti ketentuan undang-undang ini sejak diundangkan. 2. Pada 51. 2. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearsipan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.